data yang dimasukkan ke komputer, sedangkan output adalah hasil yang dikeluarkan komputer setelah diproses. Contoh perangkat input. Perangkat input berfungsi mengirim data atau sinyal ke komputer. Yang pertama adalah keyboard untuk mengetik teks, mouse, scanner, microphone, webcam, dan lain sebagainya. Intinya perangkat input itu digunakan untuk memberi perintah atau data ke komputer. Kemudian ada perangkat output. Sementara adapun perangkat output yaitu monitor, printer, speaker, proyektor di kehidupan kita sehari-hari, yaitu di laptop. Jadi perangkat output itu intinya adalah cara komputer berkomunikasi kembali dengan pengguna. Kesimpulannya, input device mengirim data ke komputer atau output device menampilkan hasil dari komputer. Tanpa keduanya, interaksi manusia dengan komputer nggak akan berjalan. Adapun yang ke bagian kedua, kita masuk ke Direct Memory Access atau DMA. Sekarang kita bahas konsep sedikit yang lebih teknis. Direct Memory Access atau DMA adalah mekanisme yang memungkinkan perangkat input atau output mengirim atau menerima data langsung ke atau dari memori utama tanpa harus melalui CPU secara langsung. Kenapa kita membutuhkan DMA? Tanpa DMA, CPU harus terus mengatur transfer data. Misalnya saat kita menyalin file besar ke flash disk. Ini membuat CPU sibuk dan lambat menangani tugas lain. Dengan DMA, CPU cukup memberikan izin transfer, lalu DMA controller akan mengatur proses transfer datanya sendiri. Contoh penggunaan DMA. Contoh saat kita memutar video atau musik, data dari hard disk atau RAM dikirim langsung ke GPU atau sound card lewat DMA. Hasilnya sistem jadi lebih cepat dan efisien. Adapun kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu USB dan USB Type-C. Yang terakhir kita bahas port I/O paling populer, input output paling populer saat ini, yakni USB Type-C. Apa itu USB sendiri ya? USB atau Universal Serial Bus adalah standar koneksi yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat seperti flash disk, keyboard, mouse, printer, dan lain-lain ke komputer. Keunggulannya mudah digunakan plug and play, mendukung daya listrik dan data transfer dengan sangat cepat. USB Type-C adalah versi terbaru dari USB dengan bentuk konektor kecil dan simetris, jadi bisa dicolok dari dua arah. Kira-kira teman-teman udah tahu ya apa itu USB Type-C ya. Selain itu, Type-C mendukung kecepatan tinggi hingga 40 Gbps dengan Thunderbolt 4, pengisian daya besar hingga 100 watt, dan bisa digunakan untuk audio atau video juga. Kenapa USB Type-C sangat populer? Keduanya populer karena universal, cepat, praktis, dan kompatibel lintas perangkat. Sekarang hampir semua laptop, smartphone, hingga perangkat elektronik modern pakai USB Type-C karena efisiensinya. Jadi hari ini kita sudah membahas tentang perangkat input dan output, DMA, serta kenapa USB Type-C jadi port yang sangat populer. Semoga membantu. Terima kasih.